Balulu nggak kedengaran? Oke, baik. Sebelumnya suara saya masuk. Oke, Mbak. Masuk, Mbak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Iim, selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini saya Lulu sebagai kontak person dari acara Bakso Sapi eh, yang Bakso Sapi seri ini. Oke, sebentar. Kontak person dari acara Bakso Sapi dan alhamdulillah Bakso Sapi bisa terlaksana di hari pertama ini. Untuk pelajaran hari pertama itu ada penalaran kuantitatif oleh Kak Iim di sore ini jam 4. Selanjutnya nanti malam juga ada PBM yang akan diajarkan oleh Kak Wafif. Oke, mungkin sebelumnya untuk teman-teman semua yang masih namanya belum sesuai, boleh diganti untuk anak-anak NF, boleh NF, lokasi NF-nya misalkan NF Paledang underscore nama. Tapi kalau teman-teman bukan dari anak NF, kalian bisa di rename namanya jadi Bismillah PTN tujuan underscore nama kalian. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum sesuai namanya boleh disesuaikan dulu ya teman-teman. Selanjutnya mungkin buat teman-teman yang bisa on cam dipersilahkan untuk on cam ya. Jadi yang on cam nggak cuma dari KIM-nya aja atau dari saya aja gitu. Jadi biar kita bisa lihat juga kalau misalkan teman-teman lagi merhatiin KIM nih yang lagi mengajarkan penalaran kuantitatif buat kalian. Nah, nanti jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ketika KIM membuka sesi tanya jawab ya teman-teman. Gitu. Udah boleh langsung on mic aja atau nanti via chat. Gitu. Mungkin sekian aja dari saya. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke Kak Iim. Untuk Kak Iim, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Oke, suara saya jelas nggak? Kak, maaf, suaranya nggak masuk, Kak. Tar, tar, tar. Suara saya jelas nggak? Nggak ya? Nggak masuk ya? Masuk nggak, Mbak? Oke, Cek, cek, cek. udah. Oke. Udah ya, masuk ya. Oke, siap. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan di waktu menjelang buka ini kita sama-sama berdoa mudah-mudahan belajar hari ini mendapatkan berkah dan kita semua khususnya kalian masuk PTN yang diimpikan. Ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai hari ini kita masuk bahas TPM yang ke-8 jadi soal-soal simulasi PKU ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Kak Iim atau dipanggil Kak Iim atau Pak Iim bebas. Nah, saya pengajar NF Bogor. Saya alma mater dulu kuliah di UGM. Ya, mudah-mudahan adik-adik semua di sini ada yang masuk UGM bisa diangkat tangannya ya. Atau masuk UI, UGM, ITB dan lain-lain. Oke, mudah-mudahan dimudahkan. Oke, untuk mengefektifkan waktu karena dikasih waktu durasinya 1 jam plus tanya jawab. Nah, di akhir tanya jawab nanti ada beberapa soal teman-teman di sini ada yang nanya katanya. Tadi saya tampung nanti saya langsung jawab. Tapi sekarang kita bahas dulu soal itu TPM-nya ya. Kalian mungkin sudah ngerjakan. Nah, nanti ini adalah dianggap aja pembahasan secara tertulisnya atau secara videonya. Bagi teman-teman yang pas saya bahas di sini tidak paham atau tidak jelas atau suara saya
tidak kedengaran, boleh langsung chat atau langsung tanya aja, respon. Oke, mulai dari soal pertama. Di sini balok A, B, C, D, F, G, H. Berarti saya anggap baloknya seperti ini. Dengan AB sama dengan BC sama 8 cm, AE-nya 4 cm. Dengan titik P di tengah EF, titik Q di tengah FG. Yang ditanya keliling trapesium APQC. Nah, untuk menjawab soal ini, langkahnya itu adalah kita gambar gitu ya. Seperti gambar ABCD, misalkan ini. Nah, EFGH. Nah, gitu. Kemudian titik tengah P-nya, titik tengah EF, berarti saya ambilkan di sini P. Ya, titik Q di tengah FG, berarti Q. Gitu. Kita cari di sini keliling trapesium. Kita gambar trapesiumnya, berarti kan AP, PQ, nah, di sini QC, dan di sini AC ya. Nah, berarti kan kelihatan tuh trapesiumnya. Setelah itu kita lihat panjang-panjang yang diketahui. AB, BC 8, berarti AB-nya 8, BC-nya 8, pasti ini siku-siku kan. Di sini triple Pythagoras atau namanya diagonal nih. AC-nya 88, pasti 8 akar 2 gitu ya. Aman? Nah, kemudian tingginya di sini AE-nya 4. Nah, AE 4, ini A4, di sini FG itu 8, berarti karena Q itu tengah-tengah, maka di sini 4. Ini siku-siku juga gitu ya. Berarti dianggap aja 4, 4, berarti 4 akar 2 deh, guys. Nah, sama juga ini 4, di sini 4, berarti di sini adalah 4 akar 2 gitu. Nah, sama persis ini juga 4, 4, 4 ini siku-siku, pasti di sini 4 akar 2. Maka keliling itu berarti kan jumlah sisinya dijumlahkan. Berarti ini ditambah 4 akar 2, ditambah 4 akar 2, ditambah 4 akar 2. Bolehlah saya tulis di sini. Jadi kelilingnya, nah, berarti 4 akar 2, maaf, 8 akar 2 yang AC-nya dulu, saya tulisnya AC ya. CQ gitu ya, ditambah QP gitu, ditambah PA. Berarti 8 akar 2 ditambah 4 akar 2 ditambah 4 akar 2 ditambah 4 akar 2. Ya, oke, dijumlahkan karena sama-sama bentuk akarnya akar 2, berarti kita bisa langsung dijumlahkan ini 8 tambah 4 tambah 4 tambah 4 ya. Berarti jawabannya 20 akar 2. Maka pilihannya adalah B. Aman di sini, paham? Boleh respon ya, teman-teman di sini. Kalau paham, saya langsung lanjutkan. Aman ini? Aman, Pak. Aman ya? Oke, kalau terlalu cepat juga silakan direspon karena oke, aman. Paham, paham, paham. Alhamdulillah paham. Oke, ini eh, soal nomor pertama. Nomor 2 ini. Jadi ketika ada soal seperti ini, teks panjang, apapun mau PM maupun PKU, langkah pertama harus kita lihat pertanyaannya. Setelah musim hujan, waktu tempuh menuju kota P paling lama dari kota mana? Berarti kan ini adalah kota asalnya, begitu. Nah, kalau normal ini 2 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 4 jam. Tapi kalau tidak normal, di sini kita baca dulu berarti analisisnya. Kendaraan dari luar kota yang menuju ke kota P harus melalui jalur A dan B. Musim hujan tahun lalu membuat kedua jalur tersebut mengalami kerusakan di beberapa titik. Setiap kerusakan di jalur A dan jalur B menambah waktu tempuh kendaraan berturut-turut 10 menit dan 5 menit. Nah, oke. Segini berarti kita analisis logikanya di sini adalah waktu tempuh paling menuju P paling lama. Berarti paling lama yang pertama kita analisis di sini dulu yang harus kita, nah ini yang paling lama. Nah, itu kemudian di sini jalur kerusakannya berarti yang paling banyak gitu ya. Atau di sini kan A itu 10 menit. Kita ambil yang banyak dulu ya. 5 kali, ini kan 5.
Nah, jalur A itu 10 menit. Kali 10 ditambah ini 7 gitu ya. 7 dikali, maaf, 7 dikali 5 gitu kan. Kalau ini nggak usah dipilih. Ini 3, 8. Coba ya. Saya tulis dulu. 7 kali 5, 35 tambah 50. Berarti kan 85 ya. 85 menit. Kalau di sini 3 kali 10 ditambah 8 kali 5 gitu ya. 8 kali 5 40 tambah 30 berarti 70 ya. Maaf, 8. Ya, betul. 8 kali 5 40 tambah 30 70. Berarti kan ini kalah lama ya. Si U itu nggak usah dipilih gitu. Nah, kalau kita konversi ke dalam jam, ini 1 jam berapa ya? 25 menit ya. Nah, oke, berarti kalau ditambahkan dengan 4 jam berarti titik T, saya tulis ya. Nah, titik T di sini adalah, maaf, ada yang salah. Oke, betul. Titik T di sini berarti 4 ditambah 1 jam 20 menit. Berarti 5 jam di sini 25 menit gitu ya. Kemudian titik S itu di sini 8, berarti 8 kali 10 ditambah 3 kali 5. Berarti 80 tambah 15, 95, berarti di sini 1 jam 35 menit. Nah, ditambah 3 berarti masih 4 jam di sini kan? 4 jam 35 menit. Nah, pasti kalau yang di sini 7 kali 10 ditambah 5 kali 5 ya. Berarti 70 tambah 25 berarti 95 ya. Berarti 95 itu 1 jam 35 menit, sama lah. Di sini 2 tambah 1 jam berarti 3 jam lah. 35 menit. Nah, yang Q adalah 10 kali 10 ditambah 8 kali 5, 100 tambah 40. Berarti 140 jam. Nah, 140 jam itu nggak nyampe 2 jam kan? Berarti berapa? Oh, 2 jam, maaf. 2 jam. 2 jam 20 menit ya. Nah, berarti kalau ditambahkan 2, berarti di sini adalah 4 jam. Nah, 20 menit. Nah, pasti yang terlama itu D gitu ya. Karena 5 jam. Kalau di sini pasti kalah tuh ya. Oke. Kalau ini bolehlah ditulis di sini 1 jam. Di sini berapa menit? 8 kali 5, 40 tambah 30, 70 berarti 10 menit. Oke? Aman ya? Ini yang terlama. Berarti 5 jam ini kan. Ini ngitungnya manual berarti ya. Ya aman saya rasa. Ini ketelitian aja ini mah. Nggak terlalu banyak logika ya. Oke, aman. Ya, aman. Oke, lanjut. Lanjut, ini nomor 3 masih nyambung ya. Berarti saya informasi di atas sudah saya baca di sini peningkatan waktu tempuh menuju P terkecil. Nah, berarti peningkatan terkecil itu lihat aja di sini asalnya 4 jam. Di sini kan berapa tadi? 70 menit. Kalau di sini nih lihat. Di sini 70 menit, 85, 95, 19, 140. Peningkatan yang paling kecil adalah yang ini, si U ini, 70 menit gitu ya, dari informasi tadi gitu. Berarti langsung kita jawab ini U gitu. Paham? Aman ya? Oke, tip aman, alhamdulillah. Nah, biar kira-kira, nah, lanjut. Nomor 4, banyak cara meletakkan 4 ekor kelinci ke dalam 3 kandang. Berarti diasumsikan karena jawabannya ini sedikit gitu ya, pilihannya dianggap si 4 ekor kelincinya itu mirip semua gitu. Jadi dianggap tidak ada perbedaan antara kelinci satu dengan kelinci yang lainnya. Nah, ke dalam 3 kandang. Nah, yang setiap kandang bisa diisi lebih dari 1 ekor kelinci dan setiap kandang berisi minimal seekor kelinci. Berarti ada 3 kandang, kandang A, kandang B, kandang C gitu kan. Nah, totalnya ada 4 kelinci. Berarti kan cara masukinnya di sini 1, di sini 1, di sini 2 gitu kan. Atau
Di sini 1, di sini 2, di sini 1. Atau terakhir 2, 1, 1. Kan gitu kan cara masukinnya manual aja nih. Berarti jawabannya 3. Aman ini? Nah, oke. Jadi kuncinya ketika ada soal kayak gini nalar, ketika bisa nalarkan sedikit, jabarkan aja. Oh, nomor 3. Nomor 3 itu jawabannya ini. Bentar ya. Nomor 3 UE. Nah, cara jawabnya itu persis dengan soal nomor 2. Pertanyaannya di sini kan waktu tempuh menuju P terkecil nih. Waktu tempuh nih. Peningkatan di sini, peningkatan. Berarti peningkatan waktu tempuh terkecil itu berarti kan perubahannya itu nih, perubahan di sini. Tingkat kerusakannya yang sedikit gitu. Tingkat kerusakan yang sedikit itu kan terdapat di yang U gitu. Tadi kan waktunya 70 menit. Aman? Bagaimana nomor 3? Ya, maaf, nomor tiga itu U gitu. Ya. Oke, oke, oke. Lanjut. Tadi sudah nomor 4 aman ya. Nomor. Iya, kalau misal kelinci kandangnya banyak, pakai kombinasi, ya, betul. Nah, tapi PKU itu biasanya terbatas, tidak terlalu kompleks ya, seperti matematika ya. Masuk semua. Iya, betul. Harus masuk semua. Nomor 4 tuh kelincinya harus masuk semua. Nggak boleh ada yang di luar gitu kan. Kan 4 ke dalam, 3 kelinci. Di sini kan cara meletakkan 4 ekor kelinci ke dalam 3 kandang. Berarti kan masuk semua gitu kan. Oke. Yang setiap kandang bisa diisi lebih dari seekor kelinci dan setiap kandang berisi minimal 1. Berarti nggak boleh ada kandang yang kosong juga ya. Oke. Nggak boleh nggak ada kandang yang kosong. Oke. Oh, rekornya ada. Nanti Mbak Lulu di-share nanti. Oke, siap, aman. Siap. Lanjut ya. Nomor 5. Nomor 5 di sini dalam sebulan sebuah rumah yang berisi ada M orang di sini ya. Ada M orang membutuhkan N liter beras. Gitu. Nah, jika anggota rumah tersebut ditambah K orang, berarti saya buat dulu. Ada M orang di sini. Dia butuh ya. Di sini berasnya butuh beras. Memerlukan atau butuh beras di sini N liter. N liter. Kalau ditambah K orang, berarti kan saya tulis ditambah K orang. Nah, berarti kan M tambah K jumlah anggota rumahnya itu. Maka dibutuhkan N tambah K orang. N tambah K liter. Logikanya di sini, semakin banyak orang, berarti semakin banyak membutuhkan beras gitu. Semakin banyak membutuhkan beras. Nah, logikanya kalau semakin banyak berarti perbandingan senilai gitu ya. Perbandingan senilai ya kita ini bagi, nanti disama dengankan ini bagi gitu. Ya. Setelah itu kali silang. Berarti si ini kalikan ke sini, dikalikan ke sini. Maka M kali N tambah K di sini sama dengan nanti M tambah K dikali N gitu. Ini kali-kali pelangi aja ya, sederhana M kali N ditambah M kali K sama dengan M kali N, ini kalikan pelangi, M kali M, N tambah K kali N. Nah ini buang-buang gitu kan. Nah, ini kan jadi MK sama dengan KN gitu. K-nya buang juga gitu. Maka dari sini M-nya sama dengan N. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan M dengan M. Perbandingan. Berarti kan dari sini kita dapat M per N sama dengan 1/1 gitu kan.
Karena sama, satu per satu adalah 1. Maka jawabannya C. Gitu. Aman? Oke. Aman ini? Nah, oke, aman ya. Sip. Ini aljabar nih, aljabar sedikit lah. Coret. Nomor ini. Nah, lanjut. Yang ditanya di sini A, B. Nah, yang dicari A, B itu solusi. Artinya di sini ya, kalau A, B merupakan solusi dari sistem persamaan linear dua variabel ini, berarti si A di sini adalah X kesepakatannya. Si B itu Y gitu. Karena X itu di depan ya. Nah, jadi sekarang ini pertanyaannya adalah A tambah B, atau saya rubah pertanyaannya X tambah Y yang ditanya gitu kan. Sama saja gitu. Nah, ini kan langkah pertama eliminasi ya waktu SMP, tetapi jika misalkan soalnya bisa langsung dikerjakan sampai dapat gitu, nggak perlu dieliminasi gitu. 3X min 2Y gitu. Jadi kita nalarkan 2X min 3Y coba. Contoh ya ini. Nah, lihat di sini. Ketika jadi 1X gimana nih? 3 kedua supaya jadi 1 diapakan? Oh, K dikurangkan. Oh ya, coba dulu ya. Y-nya juga dapat Y gak? Nih, 3X dikurangi 2X berarti kan ini kurang ini 1X. Ini negatif 2 dikurangi negatif. Hati-hati, negatif 2 tambah 3 berarti plus 1Y gitu ya. Paham sampai sini? Sama dengan 4 dikurangi 3 berarti 1. Ah, udah jawab. Dapat B. Aman saya rasa ya. Oke, sip. Biar nanti tanya jawabnya banyak gitu kalau ini udah selesai. Kayak mudah-mudah kayak gini kan bisa langsung skip. Lanjut nomor berikutnya, nomor 7. Nah, ini lihat. Nah, ini kita baca sebuah kelas diadakan permainan dengan diberikan beberapa pertanyaan. Setiap anak memiliki mangkok di mejanya. Oke. 5 permen akan diletakkan di mangkok jika menjawab sebuah pertanyaan dengan benar. Jadi kalau jawab benar dapat 5 permen gitu kan. Akan diambil 2 permen jika mangkok yang dijawabnya salah gitu. Diambil 2 permen gitu. Nah, di akhir permainan Hupas memperoleh 58 permen. Di bawah ini adalah banyak pertanyaan dijawab Hupas. Kemungkinan yang benar berapa? Ini kan kemungkinannya saja ya. Berapa dari pernyataan berikut bernilai benar berdasarkan informasi. Ini kemungkinan dia jawab Hupas. Nah, cara jawabnya dihitung aja nih. Pertanyaan 1 nih. Ini kan dia benar 11. 11 dapatnya 5. 11 kali 5. Kan berarti 55 nih. Nah, kan poinnya 58. Nah, ini 3 lagi dari mana? Berarti kan ini tidak mungkin jawabnya gitu. Kurang gitu ya. Nah, oke. Pernyataan 2. Dia jawabnya benar 12. 12 kali 5. Nah, oke. Ini kan kalau dijawabnya 12 kali 5 itu 60. Nah, ini kan 58. Nah, kemungkinan dia salah jawab satu soal salah jawab berarti nanti dikurangi 2 gitu kan, nanti kan permennya diambil 2, mungkin ini 58 gitu, berarti pernyataan ini dia benar gitu ya. Paham sampai sini? Aman ya. Nah, dengan cara yang sama berarti nomor 3 juga sama, 13 dikalikan 5 berarti kan 65. Nah, supaya 58 berarti dikurangi berapa? Oh, dikurangi 7. Nah, 7 itu tidak mungkin karena ganjil. Nah, pengurangnya itu dia harus 2, kelipatan 2. Nah, maka ini salah pasti kan? Oke, maka ini salah. 14. Di bawah ini apa? 14 itu coba yang 4. 14 berarti kan 14 kali 5 berarti kan 70. Nah, supaya 58 berarti dikurangi 12. Ini mungkin karena 12 itu kelipatan 2. Jadi kan kalau logikanya dia salah jawab 6 soal gitu. 6 soal dia salah jawab. Maka dikurangi 12. Jadi dapat 58. Berarti ini mungkin jawabnya. Berarti pernyataan yang benarnya ada 2. Berarti C. Aman gini? Aman nomor 7?
Aman. Aman ya, aman. Oke, sip. Sederhana-sederhana dulu lah sesi pertama ini. Yang ini, nah ini kita analisis ya. Gini, bilangan prima M, hati-hati ya. Prima M dan N adalah bilangan 2 digit. Nah, 2 digit itu kan puluhan lah. Mulai dari 11, 13 gitu ya, 17 dan seterusnya. Dengan jumlah M tambah N adalah 44. Nah, M dan N dikalikan menghasilkan P gitu ya. Nah, berapa dari pernyataan di sini informasi yang benar terkait nilai P ini? Berarti gini, cara jawabnya adalah kita cek-cek aja dulu. M, N nih, kalau 11 nih misal. Jumlahnya 44, berarti di sini 33. Nah, ini kan nggak mungkin. 33 itu bukan prima, gitu. Bukan, gitu. Ya, cari lagi. Misalkan 13, harus prima ya. Oke. 2 digit ini, mulainya 2 digit. Berarti 13 itu berarti berapa ya? 2, berapa ya? Oh, ntar, sorry. Berapa supaya 44 dijumlahinnya? 13 tambah berapa? 31 ya? Oke, karena kan 13 tambah 31, 44 tuh. Ya, berarti kan kemungkinan ini 13, si M-nya. Nah, ini 31. Nah, ini prima 13 dan 31 itu. Berarti memenuhi syarat nih. Oke lah, aman. Gitu. Sekarang kita P itu di sini langsung aja ya. P-nya berarti kan M kali N katanya. Berarti 13 dikali 31 gitu. Ada pertanyaan. Oh ya, oke. Lanjut. Ini ya, jadi 13 kali 31 itu kan berapa ya? 403 ya. 403. Oke, berarti nah, jadi jangan dulu disimpan ya, jangan dulu langsung simpulkan. P-nya itu 200, 403. Ada gak yang lain nilai M dan N-nya gitu. Berarti kita analisis dari nyoba-nyoba aja. Oke, aman. Sip, udah tuh. Nah, coba-coba aja nanti ya kalau misalkan lanjut lagi. Ya, siapa tahu ada yang lain gitu. Nah, misalkan 13 kan 14, 15, 16 kan bukan 17 nih. 17 ditambah berapa supaya 44. Berarti kan 27A bukan. Gitu kan? 19 ditambah supaya 44. Berarti harus 25 bukan. Nah, 23 harus 21. 21 bukan prima bukan. Kan gitu? Terus aja sudah sampai dapat nanti hasilnya itu kan 29 ya. 29 ditambah kita coba-coba aja 15 bukan ya. Biar memastikan gitu ya jawaban kita yakin. Tapi kalau waktunya 1 detik lagi langsung aja pilih gitu. Langsung langsung itu aja pilih langsung jawab gitu. Tapi kalau masih ada waktu pastikan dulu. Berarti 31 nih, 31 A ditambah 13 A udah terwakili lah tadi, udah terwakili. 33, 34, 35. 37 ya. Nah, 37 berarti dengan 7 gak boleh. 7 itu dia bilangan 1 digit. Berarti hanya ini. Berarti aman ini. Hanya ini nih. Si P-nya itu hanya 403. Berarti langsung kita simpulkan. P-nya betul. P-nya lebih dari 200 benar. P-nya kurang dari 800 benar. Ya. Nah, P-nya itu bersisa 1 saat dibagi 2. Nah, benar ya. Karena ganjil pasti ketika dibagi 2 sisanya 1 kan. Nah, benar juga gitu ya. Pasti jawabannya semua E. Gitu. Aman ya. Nah, ini coba-coba aja. Lanjut. Saya aman. Oke. Tetap. Langsung nomor 9. Nah, 9 ini adalah gini nih, aljabar. Berapakah ini N ya? Hati-hati. Berarti dari soal ini, 1/N saya tulis dulu ya. Min 1/3 N. Nah, ditambah N per 3. Ini boleh gak saya pindahin ke kanan gitu ya. Biar sederhana aja nih kan sama-sama 2N nih penyebutnya. Berarti 3 tambah 1. Jadi 4/2N gitu. Ya.
Ngerti? Nah, terus bisa nggak disederhanakan, Kak? Oh, bisa. 4 dibagi 2 kan habis. Nah, penyebutnya kan hanya N, 3N, 3N gitu ya. Nah, setelah itu diapakan, Kak? Ya udah semua kalikan dengan 3N aja gitu. KPK-nya ya, semua kalikan 3N. Biar tidak pecahan, kalikan nih ruas kiri dan ruas kanan kalikan 3N. Jadi 3N dibagi N berarti 3. 3N dibagi 3N. Nah, 3N kali 1 dibagi 3N min 1. 3N dibagi 3 berarti N kali N kuadrat. Sama dengan di sini 3N dibagi N, 3 kali 2, 6. Gitu. Berarti kan ini 3 dikurangi 1 kan 2. Berarti pindah ke ruas kanan, 6 dikurangi 2 gitu ya. Berarti kan di sini N kuadrat sama dengan 4. Nah, hati-hati di sini. N-nya di sini adalah plus minus. Pastikan 2 gitu. Karena 2 dikuadratkan 4. Negatif 2 dikuadratkan 4 gitu. Sehingga N-nya di sini ada 2. Ketika 2 dia lebih dari P-nya lebih dari Q. Ketika negatif 2 kurang dari Q. Kalau dibandingkan dengan 1 ini, maka jawabannya D. Gitu. Aman. Tip, saya rasa aman. Ya, ada pertanyaan? Aman ini? Aman. Tip. Oke, siap. Belum menemukan soal yang ini masih aman. Nah, ini konsepnya nih. Nah, ini mungkin teman-teman di sini yang belum lupa lagi materi. Ini kan materi SMP tentang gini nih. Saya jelaskan nih. Titik ini, titik A 2,3 diputar 90 derajat berlawanan jarum jam menghasilkan A aksen. Nah, jarak A dengan A aksen sama dengan C. Nah, kita kalau anak SMA kan pakai matrik ya. Tapi kalau anak SMP itu nggak pakai matrik dulu, pakai cara hafalan gitu ya. Atau pakai cara konsep cepat gitu ya. Caranya gini ya. Nah, gini. Saya ilustrasikan ini. Ini rotasi ya, rotasi. Misalkan rotasi asalnya titik di sini. Titik A di sini, titik A, X, Y. Nah, kalau diputar 90 derajat, berarti asumsikan di sini 90 derajat. Nah, ini adalah namanya berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau di matematika itu sudutnya itu positif nih kalau ke kiri itu. Nanti caranya itu A aksennya gimana bayangannya? Langsung aja ditukar, dirotasi, ditukar. Jadi Y. Ini X nih, asalnya X Y jadi YX. Nah, karena diputarnya ke kiri, nanti di sini jadi negatifnya di kiri gitu. Cara cara ingatannya ya, cara hafalannya. Kemudian kalau diputar searah jarum jam, berarti kan logikanya sama nih, searah jarum jam di sini. Maka bayangannya di sini adalah berarti ditukar, berarti Y di sini X. Dikarenakan ditukarnya atau diputarnya ke kanan, maka yang kanan negatif gitu. Nah, sama halnya kalau 90 derajat ke sini. Berarti kalau 90 derajat ke sini kan, misalkan dari sini ya udah diputar lagi 90 derajat, berarti negatif X, negatif Y gitu. Oke, kita ambil ke sini. Nah, oke, titik ini berarti titik A, di sini kan saya tulis A 2, negatif 3. Maka bayangannya di sini kan berlawanan arah jarum jam. Berarti kan ke kiri. Maka A aksennya di sini adalah ini nih, min Y, X. Y-nya kan min 3. Berarti negatif kali negatif 3. Berarti 3 X-nya 2. Nah, maka bayangannya ini gitu. Ya. Berarti A-nya ini. Nah, yang ditanya di sini adalah jarak. Ya, sekarang saya jarak itu gimana Kak? Jarak. Ya udah kalau misalkan setidaknya saya gak bakalan pakai rumus matematika kalau misal pakai manual, manual aja udah. Nah, gini. 2,3. 2, nah, negatif 3 nih. 2, negatif 3 di sini. Nah, sini berarti kan di sini koordinatnya di sini. Ini 3,2 berarti kan koordinatnya ini 3, ini 1, 2 gitu. Di sini 3. Berarti jaraknya itu adalah jaraknya di sini nih ke sini. Oke.
Nah, langsung buat aja di sini Pitagoras. Nah, gitu. Serat, gitu ya. Pitagoras. Berarti jarak dari 2 ke negatif 3 kan 5 gitu ya. Terus jarak dari di sini 2 ke 3 berarti 1. Maka jaraknya itu Pitagoras kan aja. Ini J misalkan. Jarak apa itu? A aksen. Pitagoras kan aja 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti akar dari 25 tambah 1. 26. Nah, ini C-nya itu adalah akar 26. Si 6 ini akar 36. Pasti kan jelas. Kurang dari ya. Berarti P itu kurang dari Q. Oke? Itu jarak. Tapi kalau mau hafal gitu, misalkan Kak, saya mah pengen hafal gimana? Menjarak. Oh ya udah boleh. Titik A misalkan X, Y, X1, Y1, titik B, X2, Y2. Maka jarak AB itu adalah akar di sini X1 kurangi X2 dikuadratkan ditambah Y1 kurangi Y2 dikuadratkan. Boleh kayak gini. Nah, konsepnya dari Pitagoras juga. Ini aman ya? Aman ini? 10. Ya, aman. Oke, sip. Sambil kalian sambil belajar, sambil ngeliatin, sambil berdoa, mudah-mudahan masuk PTN gitu kan. Sambil buka nunggu buka di sini yang berpuasa. Lanjut, di sini soal berikutnya nih. Diketahui rata-rata ABC. Nah, diketahui di sini. Nah, diketahui rata-rata ABC. Rata-ratanya apa? Berarti A tambah B tambah C dibagi 3. Itu sama dengan B katanya. Sama dengan B. Kali silang berarti A ditambah B tambah C sama dengan 3 kali B. 3B. Nah, B-nya coret di sini. Jadi 2B. Jadi saya tulis A tambah C-nya adalah 2B. Kita save dulu nih. Pertanyaan berikutnya rata-rata A, B, C. Berarti P-nya itu rata-rata nih. Rata-rata A dan C. Berarti A tambah C dibagi 2. A tambah C-nya 2B. Berarti 2B, sorry, dibagi 2. Dibagi 2, gitu kan. A tambah C-nya 2B. 2B dibagi 2, berarti B. Nah, berarti P-nya itu B, gitu kan. Ini Q-nya B. Nah, berarti sama, gitu. Ada yang tahu jawaban nomor 1, 2? Enggak. Ini nomor 1, nomor 2 apa ya? Ini eh, nomor 1, nomor 2. Nanti saya ulang lagi. Nanti sesi tanya jawab ya. Oke, nanti saya lanjutkan. Nanti saya di-share dari nomor 1. Kalau ada pertanyaan, nanti sesi tanya jawab. Mudah-mudahan bisa membantu nih teman-teman yang baru gabung nih. Nggak keburu SS. Oke. Ya, lanjut. Biar ini. Nomor selanjutnya. Nah, 12 nih. Ini tentang operator. Jadi, kuncinya operator itu adalah ketika menemukan operator ini dan didefinisikan seperti ini, kita gunakan definisi seperti ini untuk menjawab soal gitu ya. Oke, kita misalkan nomor 1 nih. PPQ sama dengan 1. Kita cek di sini. PPQ ya. PPQ gitu. Nah, berarti kan ini yang menjadi A, P-nya jadi B, Q-nya jadi C gitu kan. Di sini kita menggunakan rumus yang ini nih, yang diberikan ini. Nah, rumusnya ini. Oke. Jadi A tambah B, berarti saya tulis ya. A-nya itu P, ditambah B-nya itu adalah P, dibagi A tambah C, berarti A-nya P, C-nya itu dia Q, dikurangi B, berarti B-nya P, ditambah A-nya itu P, dibagi B tambah C, berarti B-nya itu P, C-nya itu Q. Nah, gitu ya. Udah sederhanakan.
Berarti kan ini sama ya, 2P ditambah P tambah Q gitu kan. Dikurangi 2P dibagi P tambah Q gitu ya. Berarti kan sama tuh, nol hasilnya kan. Maka pernyataan ini sama dengan satu, berarti salah. Ini ya, salah. Kita cek pernyataan 2. Nah, ini P 0 0 ya. Oke. Nah, berarti ini yang A-nya P, yang B-nya itu 0, yang C-nya itu 0 ya. Kita coba A tambah B berarti P tambah 0 dibagi A tambah C berarti P tambah 0 dikurangi B tambah A berarti 0 tambah P dibagi B tambah C berarti 0 tambah 0. Nah, hati-hati sorry, 0 tambah 0. Sorry, ini 0 tambah 0. Nah, pembagi dengan 0 di matematika itu adalah pembagi dengan 0 itu dia tidak terdefinisi. Ini tidak ada. Jadi kalau di ini tidak terdefinisi. Nah, jadi error lah kalau tidak terdefinisi. Berarti kan tidak ada. Kalau nama tidak ada sama dengan 0 ini berarti salah gitu ya. Oke. Coba lanjut. Pernyataan ketiga. Ini 0 PP. Begitu. Menghasilkan bilangan bulat. Kita cek ya. Berarti A tambah B, 0 ditambah P, dibagi A tambah C, 0 ditambah P, dikurangi B tambah A, berarti P ditambah 0, dibagi B tambah C, berarti P tambah P. Saya tulis di sini. P dibagi P, 1. Dikurangi P dibagi 2P. Ini kan 2P nih. Berarti P-nya coret jadi setengah. Hasilnya 1 kurangi setengah. Setengah. Nah, di sini menghasilkan bilangan bulat. Salah. Ini salah. Nah, pernyataan ketiga, terakhir. 1, 1, 1 gitu ya. Berarti A tambah B, 1 tambah 1. A tambah C, 1 tambah 1. Dikurangi B tambah A, 1 tambah 1. B tambah C, 1 tambah 1. Berarti di sini 1 kan? 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. 1 kurangi 1, 0. Maka ini benar gitu ya. Maka pernyataan yang benar hanya pernyataan 4. Aman? Ini? Oh ya, nanti saya jelaskan nomor 1 insya Allah lagi. Ya, pernyataan ketiga dapat kurang setengah dari mana? Oke, ya 1. Oh ya, dapat setengah dari mana ya? Oke, lihat di sini. 1 kan ini P dibagi P 1. P dibagi 2P 1/2. Ya kan? 1 dikurangi setengah. Berapa? 1 dikurangi setengah itu kan samakan penyebutnya ya. Atau kayak gini, 1 itu kan 2/2 dikurangi 1/2 gitu kan. 2 kurangi 1, 1/2. Paham? Aman? Ya, sip. Paham. Oke, lanjut. Berarti aman itu nomor 12. Nomor 13. Nah, suatu fungsi fx hanya terdefinisi jadi ketika x-nya sama dengan 1 dan x-nya sama dengan 3. Maksudnya kayak gini ya. Jadi fx ini jadi f1 dan x-nya kan 1 ya. Dan f3 itu terdefinisi gitu. Terdefinisi itu artinya ada nilainya gitu. Berarti lainnya tidak saya tulis ya. Lainnya, nah, misalnya lainnya F0, F4, F9. Pokoknya selain ini dia tidak terdefinisi gitu. Terdefinisi. Nah, kita tandain dulu nih. Informasi ini disederhanain dulu. Nah, sekarang lihat soal pertama. Pernyataan 1 nih. Lihat di sini fx tambah 3 terdefinisi di x sama dengan 1. Langsung masukkan x sama dengan satunya ke sini. Nah, berarti masukin 1 tambah 3. Berarti berapa nih? 1 tambah 3 berarti 4. Nah,
4 terdefinisi nggak? Oh, termasuk lainnya. Berarti F4 itu termasuk lainnya. Berarti tidak terdefinisi. Berarti ini adalah tidak terdefinisi. Berarti pernyataan ini terdefinisi salah. Ya. Oke. Sekarang pernyataan kedua. Lihat di sini. Fx kuadrat terdefinisi X sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3 ini masukin ke sini. Maka dapat di sini 3 pangkat 2. Jadi F9. F9 itu masuknya mana? Masuknya lainnya. Berarti F9 tidak terdefinisi di sini. Ya. Selanjutnya yang ini. X sama dengan -1 terdefinisi masukin ke sini. Berarti nomor 3 nih. Berarti F2 kurangi X-nya -1. 2 kurangi -1. Berarti sama dengan F2 min ketemu negatif. Berarti plus 2 tambah 1, 3. Nah, F3 ada. Oh, F3 tuh masuk ada nih. Berarti terdefinisi. Berarti ini adalah terdefinisi. Berarti benar. Ini terdefinisi. Maka ini benar, ini salah. Pernyataan yang benar hanya D. Aman? Eh, eh. Lanjut. Soal nomor 14. Ini agak butuh logika nih. A adalah bilangan lebih dari 500 kurang dari 1000. Berapakah sisa A dibagi 10? Nah, putuskan pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Kita analisis dulu. Pertama, A habis dibagi 13. Berarti kita analisis, kita jawab. Pernyataan 1. A habis dibagi 13 itu berarti A-nya itu saya masukkan 13 kali N. N itu bilangan asli lah. Atau kan kelipatan dari 13 ya. Karena dia antara 500, berarti saya tulis antara 500. Jadi si A-nya itu 13N-nya itu antara 500 sampai 1000. Begitu. Berarti ini A-nya ya. Ini A-nya. Berarti N-nya berapa nih kira-kira? Nah, kita dapat A-nya di sini. N-nya itu lebih dari 300 berapa ya? Kita hitung nih, kalikan aja tuh. Kalikan 13 kali berapa yang lebih dari 500 gitu. Kali berapa? Kali 39 kayaknya. 13 kali 39. Nah, iya. Berarti 507. Ya, saya ulang lagi ya. Ini dari mana ini? 507 tuh 13 kali 39. Koma ya. Biar ruangnya cukup. Nah, setelah itu berarti kan banyak kemungkinan 13 kali 40. Berarti tambah aja 13. Berarti 520. Tambah lagi 13. Sorry. Tambah lagi 13 berarti 2533 gitu ya dan seterusnya. Nah, sehingga nilai A-nya di sini banyak loh. Nilai A-nya itu bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu kan. Kita langsung fokus dulu. Masih. Apakah A habis dibagi 10 di sini? Sisa A dibagi 10? Berarti kalau dibagi 10 berarti sisanya berapa? Kalau dibagi 10 berarti sisanya 7 satuannya ya. Kalau dibagi 10 itu sisanya satuan. Ini sisanya. Kalau 507 sisanya 7. Kalau 520 sisanya 0. Kalau 533 sisanya di sini 3. Sehingga kan kesimpulan di sini menghasilkan jawaban yang tidak definitif. Tuh banyak kemungkinan. Berarti tidak cukup kesimpulannya. Gitu ya. Pernyataan 2. Saya lanjutkan pernyataan 2. Di sini pernyataan 2 itu A habis dibagi 37. Nah, coba berarti sama. Berarti A-nya itu kita buat 37N bolehlah kayak gini. Berarti antara 5 sorry di sini 37N kurang dari 1000. Nah, ini juga kalau mau kita terka sama kayaknya polanya dengan pernyataan 1 si B-nya itu banyak kemungkinan di sini. Oh, berarti kalau gitu tidak cukup boleh ya. Langsung eksekusi tidak cukup. Tapi kalau kakak kan menjelaskan nih, kalau menjelaskan biar biar
tambah paham gitu ya. Coba antara 37 kali berapa yang mendekati 500, di 500. Kayaknya kalikan 14. Nah, berarti di sini 518. Karena ini 514 itu 37 dikalikan 14. Berarti tambah lagi 37. Berarti 555 di sini. Dan seterusnya ya. Oke, nggak usah itu. Karena di sini menghasilkan sisa, dia beda nih. Dibagi 10 sisanya 8. Dibagi 10 sisanya 5. Ini juga tidak cukup. Gitu. Nah, sekarang kesimpulan terakhir. Kalau satu tidak cukup, dua tidak cukup, kita coba gabung. Jadi satu dan dua digabung. Ya. Nah, berarti kalau digabung, si A-nya di sini adalah kelipatan 13, kelipatan 37. Berarti kelipatan KPK-nya dari 13 dan 37. Dikalikan aja. Kalau sama-sama prima kan di situ. Berarti 13 kali 37. Oke, di sini KPK-nya berarti 481. Maka di sini 481N. Nah, si A-nya itu 481N antara 1000. Nah, yang mungkin di sini A-nya itu N-nya itu 1. N-nya 2. Kalau 481 kan kurang dari 500 tuh. Maka N-nya 2. Jadi 481 kali 2. Ini yang mungkinnya hanya 1 gitu. Nah, ini 962. Berarti kalau N-nya 3 lebih dari 1000. Jadi sisanya berapa? Kalau dibagi 10, berarti sisanya 2. Nah, berarti kalau sisanya 2, berarti kan menghasilkan jawaban yang definitif sehingga kesimpulannya cukup. Maka jawabannya kalau digabung cukup berarti C. Aman ya? Ini? Halo? Ini gimana? Ini perlu ada konfirmasi kayaknya ini. Paham, aman. Aman kan? Nah, aman, lanjut. Nomor selanjutnya. Apakah garis AX tambah BY min C melewati sama dengan melewati ini? Kalau ada kata melewati 2,0 substitusikan aja. Pertanyaannya itu kan kita rubah nih. Apakah gitu ya? Apakah langsung masukin aja sini. Berarti A dikalikan 2 ditambah B dikalikan 0 dikurangi C sama dengan 0. Apakah 2A dikurangi C sama dengan 0? Kan pertanyaannya gitu. Apakah 2A dikurangi C sama dengan 0? Nah, sekarang di sini tidak ada nilai C-nya. Nah, langsung kita berhusnuzon tidak cukup di sini. Kan tidak ada nilai C-nya di sini 2A min C itu utanya. Jadi jauh nih, maka tidak cukup langsung. Nah, kalau ini ada dengan C, kita coba. Ini kayaknya kita kalikan silang. Berarti 2A, C kali 1 sama dengan C. C-nya pindah ke kiri. 2A dikurangi C sama dengan 0. Oh, dijawab tuh. Apakah 2 min C sama dengan 0? Jawabannya iya. Berarti kesimpulannya di sini cukup gitu. Maka pilihannya kalau 1 tidak cukup, 2 cukup, berarti B. Oke, aman. Oh, oke, saya ulang lagi. 39 sama 14 dari mana, Kak? Oke, ya. Saya jelaskan nih nomor ini ya. Ini 39, pertanyaannya dari siapa? Itu 13 kali 37 dari mana? Oke, gitu ya. 13 kali 3. Bukan 37, 3. Maaf, salah ya. Kakak salah nulis aja di sini. Oh ya, benar 13 kali 37 juga. 39 kan. Dari mana ya? Ini dari mana? Oke. Maksudnya kayak gini. Ini jawabnya cari bilangan kelipatan 13 yang lebih dari 500 sampai kurang dari 1000. Berarti 13 kali berapa gitu? 313. Yang paling kecil kan 13 kali 39. Berarti kan 507 tuh dekat ke 500 ya. Paham nggak? Berarti selanjutnya langsung ditambah 13 lagi aja. Berarti 520.
Sama halnya dengan ini. 37 dikali 14 yang dekat ke 500 gitu. Ini dicari aja gitu. Diterka 37 kali berapa ya dipikirkan hasilnya dekat 500 jadi 518. Oke, bagaimana? Sudah bisa menjawab? Aman? Oke, alhamdulillah. Nah, ini udah selesai. Tadi ada request nomor 1 katanya. Saya yang belum didata nomor 1 tolong jawab jelaskan lagi. Oke, ini ya. Nomor 1 itu saya jelaskan kembali nih teman-teman yang baru gabung. Nanti ada sesi tanya jawab setelah ini ya. Bebas. Ini di sini kan rusuk alasnya 8. Ini BC-nya 8. Tingginya 4 gitu ya. Oke, mungkin saya nggak usah digambar lagi ya biar ini. Nah, kemudian P ini di tengah EF, berarti P-nya di sini. Q itu di tengah FG di sini gitu ya. Berapakah keliling trapesium APQC? Berarti kan kita gambar nih. Berarti ini AP, PQ, QC, berarti AC. Berarti kan trapesiumnya yang ini nih. Nah, berarti karena yang ditanya keliling, berarti kan jumlah sisinya dijumlahkan. Berarti lihat di sini ini 8, 8, berarti di sini 8 akar 2. Diagonal ya, diagonal tuh selalu A akar 2 kan rumusnya ya. Ini 4, ini 4, ya 4 akar 2. Di sini 4, 4, 4 akar 2. Di sini 4, 4, 4 akar 2. Jadi kelilingnya itu jumlahkan aja. 8 akar 2 tambah 4 akar 2 tambah 4 akar 2 tambah 4 akar 2. Sama dengan totalnya 20 akar 2. Oke, aman. Ini yang tadi bertanya nomor 1, nomor berapa lagi? Amankah nomor 1? Ya. Tidak ada lagi ya nomor yang lain. Nah, sekarang tadi ada yang bertanya ya ke tim kami. Katanya udah di-share nih soalnya dari ini. Soalnya saya crop, sudah crop. Nah, ini pertanyaannya saya sih tanya jawab. Nah, ini terkait impes X min 3 X tambah 5 nih. Ini soalnya nih ya. Nah, kita langsung jawab aja ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Nomor 15 Kak ulang. Oh ya, nanti setelah ini ya, saya ulang ya. Oke. Lanjut. Pertanyaannya kita bahas pertanyaannya apa? Pertanyaannya ini. Ya, ini pertanyaannya. Berarti kita jawab berarti F impes komposisi G 3 lah. Langsung ya, saya tulis. Berarti langsung saja F impes G3 berarti masuk ke sini. Nah, G3 gitu. Logikanya ini supaya 3 X-nya berapa? Oke, coret-coretan aja, Kak. Oh, 2 X min 1 sama dengan 3. Berarti X-nya berapa ya? Oh, maaf. Maaf, maaf. Ada nyoret ke sini. Oke, 2 X min 1 sama dengan 3. Berarti 2 X sama dengan 4. Jadi X-nya di sini sama dengan 4 bagi 2. 2. Oh, ini X-nya 2. Nah, berarti ini X-nya 2 ganti. X-nya 2 gitu ya. Saya lanjutin ya. Keperluannya di sini. X-nya 2. Masukin aja di sini. G 2 kali 2 dikurangi 1 sama dengan 2 kuadrat dikurangi 5. Berarti 2 kali 2, 4 dikurangi 1. Berarti 3 sama dengan di sini 2 kuadrat 4 dikurangi 5, negatif 1. Nah, berarti ini G3 itu negatif 1. Maka di sini negatif 1. Gitu ya. Nah, sekarang Kak, gimana cara mencari inverse? Bolehlah kalau bentuk seperti ini kan ada rumusnya nih. Untuk teman-teman di sini mungkin sudah belajar. Saya rasa masih ingat AX tambah B, di sini CX ditambah D. Inverse itu rumusnya adalah ini ditukar aja tur. Nah, ini ditukar dikasih min, itunya aja. Berarti di sini min DX. Nah, dibagi di sini min A. Kalau ini tetap B, di sini CX tetap ya. Ini rumusnya nih. Oke. Sekarang soal ini berarti F impulsnya dapat di sini.
Berarti ini tukar 5 dengan 1. Berarti min 5x. Ini satunya di sini plus 1 jadi min 1. Ini tetap min 3. Ini x. Berarti ketemu dong F impulsnya. Nah, yang ditanya F impuls min 1. Masukin ke sini. Min 5 kali min 1 dikurangi 3 per, di sini X-nya ganti. Min 1 min 1 gitu ya. Min 5 kali min 1 min 5 plus 5 plus 5 dikurangi 3 2 dibagi min 1 kurangi 1 min 2. 2 dibagi min 2 min 1. Begitu. Aman sampai sini? Ada pertanyaan lagi, Kak, ulang lagi katanya nomor 15. Oke, siap. 15. Ya, saya ulang lagi ya. Nah, mungkin saya ini nih, biar tambah paham. Saya hapus aja deh di sini. Hapus lagi nih ya. Biar tambah paham. Nah, coba pertanyaannya apa sih yang ditanya? Selalu yang ditanya nih. Apa yang diketahui? Diketahui yang di sini kan garis AX ini melewati 2,0. Ya. Di sini apakah melewati? Coba lihat. Di sini apakah, siapa yang ditanya ya? Apakah di sini yang ditanya? Ini melewati. Kalau melewati itu substitusikan aja ke sini. Substitusikan. Substitusi. Berarti 2 kali A kali 2, AX ya berat. A kali 2, B kali 0 dikurangi C sama dengan 0. 2KA berarti kan B kali 0, 0 dikurangi C sama dengan 0. Pertanyaannya kan, apakah lebih simpel nih? Apakah 2A min C lebih sama dengan 0? Nah, sekarang. Nah, pernyataan 1. Saya jelasin lagi ya. Pernyataan 1 itu diberikan A tambah B sama dengan 2. Apakah 2A min C-nya sama dengan 0? Di sini tidak ada nilai C-nya. Tidak ada variabel C-nya. Sehingga kan tidak mungkin menghasilkan 2A min C-nya itu sama dengan 0-nya itu bisa sama dengan 0, bisa tidak sama dengan 0 kan dari sini. Sehingga kan kesimpulannya di sini tidak cukup gitu. Sudah diberi kemudahan. Tidak ada C-nya. Pernyataan 2. Lihat di sini, A per C sama dengan 1/2. Nah, ini sederhana kan? Kalikan, gitu ya. 2A, C kali 1 sama dengan C. Gitu. Berarti C-nya pindah ke kiri, min C sama dengan 0. Nah, menjawab ini kan, apakah 2A min C sama dengan 0? Iya, di sini jawabannya. Sehingga kesimpulannya di sini adalah cukup. Gitu. Maka kesimpulannya adalah 1 tidak cukup, 2 cukup, berarti B. Aman? Nomor 15 aman? Ya. Oke, siap. Ada ini sesi tanya jawab. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Oh, nomor 14 maksud terdefinisinya. Oke, saya tulis ya 14. Ini gini, maksud terdefinisinya itu selalu harus kita tanya, kita harus tahu pertanyaannya. Nih, berapakah di sini kan pertanyaannya tuh gini. Berapakah sisa A dibagi 10? Nah, logikanya gini. Kalau sisa A dibagi 10 berarti kita harus mendapatkan nilai A-nya tunggal kalau pengen tahu gitu ya. Pengen tahu dia sisa A-nya tunggal gitu. Coba misalkan kayak gini. Si A-nya itu kan dia 507, 520, 533. Kalau sisanya dibagi 10 berarti kan untuk 507 sisanya 7, 520 sisanya 0, 533 sisanya 3. Nah, sekarang ini kan tidak definitif nih. Tidak terdefinisi gitu. Maksudnya sisanya banyak kemungkinan gitu sehingga kan tidak cukup. Nah, sama halnya dengan ini ya, sama bisa 8, bisa 5 tidak cukup. Nah, maksud terdefinisinya itu gini. Maksud terdefinisinya itu ketika A-nya itu ketika dia digabung berarti kan KPK dari 1337 481, maka si A-nya itu kelipatan 481, bilangannya antara 500 dengan 1000, maka
si A-nya di sini adalah 481 kali 2 yang memenuhi gitu atau 962. Nah, sekarang apakah di sini kan sisa 900 ini A-nya ya, sisa 962 dibagi 10 sisanya berapa? Oh, 2. Lihat aja satuannya di sini 2 kan? Nah, bisa menjawab nggak? Oh, ternyata bisa menjawab. Kan ditanyakan berapakah sisa A dibagi 10? Ya, itu 2 ini. Sehingga menghasilkan jawaban yang terdefinitif gitu atau terdefinisi gitu. Jawabannya tunggal gitu. Sehingga cukup gitu. Cukup jawabnya. Oh, chat aja. Kalau kamu nanti ketika soal isian singkat di UTBK-nya yang seperti ini jawabnya apa ya? Tidak cukup. Oke, ntar. Saya kan nanti ketika soal isian singkat, oke, di UTBK-nya yang seperti ini jawabannya apa ya Kak? Tidak cukup Kak? Atau satu dua? Oke. Kalau isian singkat tidak mungkin soalnya seperti ini. Ini bukan isian singkat nih. Sebenarnya ini tuh adalah pilihan yang ini nih, pilihan kecukupan data. Ini kakak crop pilihannya kan pernyataan satu cukup, pernyataan dua tidak cukup, pernyataan satu tidak cukup, pernyataan dua cukup. Ini di crop aja pilihannya ya, chatnya ya. Itu bukan isian singkat. Tapi kalau isian singkat biasanya yang ditanyanya pasti yang ditanya nilai fix gitu. Oke, mungkin bisa menjawab. Oh ya, siap. Ntar, ada pertanyaan lagi? Kalau ada yang Kak kirim pertanyaan kemana? Oke, boleh. Oke. Ada pertanyaan juga boleh. Ke Pak Redia mungkin. Pak Redia bisa bantu. Nanti bisa dikirim ke WA saya. Kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin aman ini. Ya. Oh iya. SS yang jawaban jarak kota itu Kak. Saya lupa nomor berapa. Oh, jarak ya. Ini kayaknya jarak tuh yang ini. Nah, ini nomor 10 bukan? Oh, jarak kota, jarak tuh ini kali. Bentar, nomor ini kan. Ini bukan. Soal ini bukan. Jarak kota itu Kak, saya lupa nomornya. Jarak. Ini Zakia, nomor ini bukan nomor jarak kota P ke kota ke menuju P bukan. Oke, nomor tiganya. Ya, benar, Febri. Oke, silakan. Kak, ada tanya apa? NF Jakarta Rasya, Rasya, silakan mau bertanya. Dia bentuk soal atau apa? Atau pembahasan tadi? Silakan. Mbak Lulu bisa minta itu, minta bantu untuk mengkoordinir. Oh, Kak izin bertanya, soal sesi tanya jawab pembahasan yang tadi Kak. Oke, oke, oke. Yang ini. Yang ini. Silakan kalau ada bertanya. Kak, izin bertanya ya, Kak. Ya, ya, boleh. Itu yang G G2 X min 1, X-nya itu dapat 2 dari mana ya, Kak? Oh iya. Kan gini. Pertanyaannya kan di sini G3. Tujuannya G3. Berarti kan G3 dari sini dong. Maka kita harus cari G3 dong ya. Berarti si 2X min 1 ini harus sama dengan 3 kan? Arahnya kan di situ ya. Nah, 2X min 1 sama dengan 3 berarti kan min 1 lempar kanan, 3 tambah 1 jadi 4, 2X ya.
Berarti X-nya itu sama dengan 2. Paham sampai ini? Nah, setelah X sama dengan 2, masukin aja nih X-nya sama dengan 2, masukin ke sini gitu. Diganti semua X-nya 2. Berarti kan 2 kali 2, 4. 4 dikurangi 1, berarti kan 3 yang di sini. 2 pangkat 2, kan X-nya semua diganti 2, dikurangi 5. Berarti 4 dikurangi 5, negatif 1. Maka G3-nya min 1. Gimana? Cukup? Cukup, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, ini pertanyaan nih. Saya bisa buka nggak ya? Mudah-mudahan bisa buka. Nah, ya. Hitunglah P dan Q. Mudah-mudahan. Ctrl C. Nah, teman-teman ada yang bertanya soal ini. Oke, saya coba bahas ya. Nah, ini. Oh iya, pertanyaannya belum saya crop. Pertanyaannya apa tadi? Bentar. Tentukanlah pernyataan. Oh iya, bentar ya. Ini nih. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, kita lihat. Kita analisis ya soalnya. Pertanyaannya adalah hitunglah P min Q. Berapa nilai P min Q ini pertanyaannya. Berarti kita apa yang diketahui di sini? Ini sudut pusat. Ini sudut keliling ya. Maka sudut P di sini pastikan sudut pusat 2 kali sudut keliling ya. Berarti 36 dikali 2 gitu ya. Berarti sama dengan 72 gitu ya. Dapatlah P-nya ya. Oke. Q itu dari sini. Itu sudut ini ya. Nah, sebenarnya P-nya 72 dapat nggak Q-nya? Sebenarnya dari sini P di sini kan dapat nih, ini pelurus kan? Nah, pusatnya saya ambil dulu ini sudut pusat ya. Dapat ini. Berarti kan 180 dikurangi 72 gitu ya. Berarti berapa nih? Berarti 108. Tuh. Nah, sudut Q ini adalah sudut keliling. Nah, sudut keliling berarti sudut keliling itu berarti setengah dari sudut pusat yaitu 108. Tuh. Berarti jawabannya 54 gitu. Begitu. Nah, tentukanlah, hitunglah P sama dengan Q ya. Kalau ditulis P min Q ya 72 dikurangi 54 gitu. Ya. Berarti 72 dikurangi 54 itu adalah 18. Ya. Paham sampai sini? Ini soal yang mana ya? Kalau yang ini nih, ini sebenarnya tanpa ini sudah bisa menjawab nih. Nah, coba kita lihat dulu. Tentukanlah titik O adalah merupakan titik pusat lingkaran. Oh ya, oke. Jadi kalau O-nya dia pusat, ya. Kalau O-nya pusat berarti bisa menjawab, yaitu 18 ini. Berarti pernyataan ini cukup gitu, ya, dengan cara jawab barusan ini. Nah, kemudian sudut DAC di sini DAC ya. Oke, berarti kalau pernyataan DAC itu mana? DAC, oke, 36. Ini kan udah 36 di sini, dapatnya 36. Nah, kalau ini tidak cukup, ya. Kenapa? Karena tidak diketahui bahwa tidak dicantumkan bahwa O-nya di sini adalah pusatnya gitu. Tidak didefinisikan ya, didefinisikan pusat lingkaran gitu. Gitu ya. Paham sampai sini? Bisa menjawab? Oh ya, itu 72 dari mana ya, Kak? Oke. Mungkin saya jelaskan dulu ya. Gini, konsepnya dulu ya. Ini lingkaran. Lingkaran. Dulu waktu SMP ini. Ini pusat. Ini adalah pusat nih.
Sudut pusat. Ini misalkan sudut pusat. Kalau ini sudut keliling. Nah, sudut pusat ini, sudut pusat itu merupakan 2 kali sudut keliling. Itu konsepnya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ini 36. 36. Si P itu sudut pusat. Nah, pusat. Nah, berarti sudut pusat itu 2 kali dari 36. Berarti 72 gitu. Nah, kemudian yang ini juga sudut Q, ini sudut keliling karena menghadap busur sama. Pusatnya ini kan. Nah, pusatnya ini nih. Sudut ini. Jadi ini berapa di sudutnya? Ini adalah pelurusnya dari sudut 72 tadi. Nah, maka 108. Ini 108. Maka sudut kelilingnya itu adalah Q-nya setengah kali di sini. Setengah kali 108, 54. Bisa menjawab? Ya, udah jawab ya. 2 kali dari sudut keliling. 72. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ya, sudah dijawab ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya serahkan ke Mbak Lulu. Saya akhiri cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita semua diberkahi di hari ini, di belajarnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan sukses untuk semuanya. Lulus PTN dan lulus di PTN yang terbaik. Mungkin saya stop share. Oke, ada pertanyaan. Amin. Oke, sukses semua ya. Mungkin saya serahkan ke Mbak Lulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Im atas penjelasannya terkait materi TPM dan sudah membahas soal-soal dari siswa Bakso Sapi. Buat teman-teman semua, makasih juga sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Iim. Sekaligus reminder, nanti malam akan ada kelas lagi ya untuk PBM dan PBM atau PPU sesi 1 oleh Kak Wafif. Mungkin sekian untuk Bakso Sapi di sore ini. Terima kasih banyak Pak Iim, terima kasih banyak teman-teman semua. Dan semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan semoga ikhtiar kalian bisa menghasilkan hasil yang baik untuk kedepannya ya. Bisa diterima di PTN-PTN yang kalian inginkan dan di jurusan-jurusan yang kalian inginkan. Mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.